Dalam lapisan yang tampak tenang, terselip kisah kelam hubungan pengenceritan dalam satu kantor, seorang auditor perusahaan yang terjerat dalam perbuatan setelah merajapati wanita selingkuhannya. Pertarungan antara kepentingan pribadi dan moralitas menciptakan spiral tragedi, mempertanyakan harga sebuah kehidupan. Sementara keluarga yang terjebak di tengah persiapan pernikahan tak mengetahui bayang-bayang gelap yang menghampiri. Di balik tabir kebahagiaan, kejujuran menjadi penyelamat. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Ahmad Arif Ridwanullah, yang biasa dipanggil Arif, tinggal di Desa Sukamanah, Kabupaten Tangerang, Banten. Arif adalah seorang duda. Pada tahun 2019, ia sempat menikah. Namun pernikahannya tidak berjalan dengan harmonis. Setelah memiliki satu anak, Arif dan istrinya bercerai pada tahun 2021. Sejak itu, Arif menjalani hidupnya sebagai duda. Di samping statusnya sebagai duda, Arif selalu disibukkan dengan pekerjaannya. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang industri makanan dengan beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia, dan kantor pusatnya berada di kota Tangerang. Arif menjabat sebagai auditor di kantor pusat perusahaan tersebut. Dalam pekerjaannya, Arif sering ditugaskan untuk memantau dan memeriksa alur keuangan di cabang-cabang perusahaan. Pada tahun 2022, Arif ditugaskan untuk mengaudit keuangan di cabang perusahaan yang ada di Palembang. Karena tugas ini, Arif sering bolak-balik Tangerang-Palembang. Selama di Palembang, Arif berkenalan dan menjalin hubungan serius dengan seorang wanita di sana. Hubungan mereka berlanjut dengan baik, sehingga pada tahun 2023, Arif membawa orang tuanya ke Palembang untuk melamar wanita tersebut, yang saat itu sudah menjadi calon istrinya. Setelah kedua keluarga setuju, pada tanggal 17 Maret tahun 2024, di bulan Ramadan, Arif dan tunangannya melangsungkan akad nikah di Palembang. Namun, karena Arif belum memiliki cukup biaya untuk mengadakan resepsi pernikahan, maka acara pernikahannya belum dapat langsung digelar. Setelah berdiskusi, Arif dan pasangannya merencanakan untuk menggelar resepsi pernikahan 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Mei mendatang, di Gedung Auditorium Muhammadiyah, Palembang. Untuk mengadakan acara ini, mereka memerlukan biaya sebesar 30 juta rupiah, yang akan digunakan untuk menyewa gedung, dekorasi, dan hiburan. Namun, pada bulan April sebelum resepsi, Arif mendapatkan tugas dari perusahaannya untuk memeriksa keuangan di cabang Bandung. Di cabang ini, keuangan dikelola oleh Rini Mariani, seorang kasir yang sudah sering berurusan dengan Arif karena pekerjaannya. Tanpa diketahui orang lain, Arif dan Rini ternyata menjalin hubungan spesial sejak tahun 2023. Meskipun Rini berusia 50 tahun, sudah memiliki 2 anak. Satu baru lulus kuliah dan satu masih SMA, dan sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Hubungan mereka tetap berlangsung. Pada tanggal 24 April, tepatnya pada hari Rabu pukul 8 pagi, Arif bertemu dengan Rini di kantornya. Saat itu, Arif menanyakan apakah uang perusahaan sudah ditransfer ke rekening perusahaan. Ternyata, Rini belum mentransfer uang tersebut karena berencana untuk melakukannya segera. Namun, Arif meminta Rini untuk menunda transfer itu dengan alasan ada hal yang ingin dijelaskan. Arif kemudian mengajak Rini untuk membicarakan hal ini di luar kantor, tepatnya di sebuah hotel di kota Bandung. Karena mereka memiliki hubungan spesial, Rini setuju. Mereka berangkat ke hotel menggunakan motor Rini, dan pada pukul 9.51 pagi mereka check-in dan masuk ke kamar hotel. Di sana, mereka sempat mengobrol dan melakukan kegiatan pengenceritan. Rini pun mulai menanyakan kejelasan hubungan mereka. Di dalam kamar hotel, Rini menuntut Arif untuk menikahinya. Namun, Arif menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa hubungan mereka hanya untuk bersenang-senang saja. Sementara itu, Rini menganggap hubungan mereka dengan serius. Adu mulut pun terjadi di antara mereka, dan pembicaraan mulai bergeser ke masalah uang perusahaan yang ada di tangan Rini. Arif mengatakan bahwa ia bersedia menikahi Rini, tetapi dengan syarat Rini harus membantunya menggelapkan uang perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Arif mengaku sedang membutuhkan uang, meskipun ia tidak menjelaskan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya resepsi pernikahannya dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut,
Rini terkejut dan marah karena Arif, yang bertugas sebagai auditor dan dipercaya untuk menangani laporan keuangan perusahaan, justru mengajak untuk melakukan kecurangan. Dengan tegas, Rini menolak permintaan Arif dan bahkan menyebutnya sebagai auditor yang tidak jujur. Mendengar kata-kata itu, Arif tiba-tiba spontan merajapati Rini. Setelah itu, Arif mengambil semua barang berharga milik Rini, termasuk uang perusahaan yang ada di dalam tasnya. Setelah kejadian tersebut, Arif mulai memikirkan cara untuk memindahkan tubuh Rini dan menghilangkan jejak dari apa yang telah dilakukannya. Pada pukul 2 siang, Arif keluar dari kamar hotel untuk membeli koper berukuran 24 inci seharga 1 juta rupiah. Setelah kembali ke kamar hotel, ia mencoba memasukkan ke dalam koper, namun gagal karena kopernya terlalu kecil. Pada pukul 3.30 sore, Arif keluar lagi untuk membeli koper yang lebih besar. Akhirnya, ia berhasil memasukkan ke dalam koper dengan memaksa menekuknya. Setelah semua beres, Arif sempat keluar hotel lagi ke area parkir untuk menitipkan motor milik Rini ke penitipan kendaraan yang ada di sekitar hotel. Setelah itu, Arif kembali ke hotel untuk bersiap-siap dan memesan mobil untuk kembali ke Tangerang. Pada pukul 18.40 malam, Arif keluar dari kamar hotel sambil membawa koper besar. Ia kemudian berangkat menuju rumah adiknya di Bitung, Tangerang. Setibanya di rumah, Arif meminta adiknya, Aditya, untuk menyewa mobil. Aditya yang tidak tahu apa-apa, menurut saja. Setelah mobil disewa, Arif meminta bantuan Aditya untuk mengangkat dan memasukkan koper besar itu ke dalam mobil. Karena kopernya sangat berat, Aditya penasaran dengan isinya, namun Arif tidak memberikan jawaban. Arif kemudian mengajak adiknya untuk segera berangkat menuju Bandung, dengan rencana melewati rute Karawang Timur via tol. Dalam perjalanan, Arif akhirnya menceritakan kepada adiknya tentang apa yang baru saja ia lakukan dan apa yang ada di dalam koper. Arif juga meminta bantuan Aditya untuk mencari tempat sepi yang aman untuk membuang koper tersebut. Mendengar cerita itu, Aditya kaget tetapi hanya bisa terdiam dan mengikuti permintaan Arif karena mereka sudah dalam perjalanan. Setelah memasuki wilayah Cikarang, Bekasi, mereka keluar dari tol dan mencari tempat yang paling sepi. Akhirnya, mereka menemukan spot yang dianggap aman di semak-semak pinggir jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanau, wilayah Cikarang Barat, Bekasi. Karena sudah larut malam, situasi jalan sangat sepi. Di tempat itu, Arif dibantu oleh adiknya menurunkan dan meletakkan koper tersebut di semak-semak pinggir jalan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Bandung. Besok paginya, Arif berencana menyelesaikan tugasnya di kantor cabang Bandung agar tidak ada yang curiga ketika Rini dinyatakan hilang, sehingga Arif tetap terlihat seperti menjalankan tugasnya seperti biasa. Subuhnya, mereka tiba di Bandung dan langsung check-in di salah satu hotel di sana. Keesokan paginya, pada hari Kamis, Arif pergi ke kantor cabang di Bandung seolah-olah ingin mencari Rini yang tidak ada di kantor untuk menjalankan tugasnya memeriksa laporan keuangan perusahaan. Sementara itu, pada malam hari sebelumnya, keluarga dan anak-anak Rini mulai cemas karena biasanya Rini sudah pulang. Namun kali ini ia belum kembali dan nomornya tidak dapat dihubungi. Anak sulung Rini mencoba menghubungi pamannya, sepupu Rini yang bernama Anjar Gumilar. Keluarga semakin khawatir karena hingga keesokan harinya, Rini masih belum ada kabar. Pada hari Kamis, Anjar dan anak Rini berinisiatif mendatangi kantor Rini untuk menanyakan keberadaannya kepada teman-teman kantor. Ketika itu, Arif yang juga berada di kantor berusaha menenangkan anak Rini yang sedang cemas. Namun, Arif menyarankan mereka agar tidak melaporkan hilangnya Rini kepada polisi. Selain itu, Arif menuduh bahwa kemungkinan Rini hilang karena suaminya. Mengingat Rini dan suaminya sedang dalam proses perceraian, Arif berusaha menggiring kecurigaan keluarga ke arah suami Rini sebagai penyebab hilangnya Rini. Karena saran Arif, kecurigaan keluarga mulai mengarah kepada suami Rini. Setelah bertemu dengan sepupu dan anak Rini di kantor, Arif segera kembali ke hotel dan mengajak adiknya untuk langsung pulang ke rumah mereka di wilayah Bitung, Tangerang. Di sisi lain, pada hari yang sama, tepatnya pada hari Kamis pukul 8 pagi, setelah semalaman koper tersebut dibuang di Jalan Inspeksi Kalimalang, petugas kebersihan kota yang bertugas di kawasan itu melihat sebuah koper besar di semak-semak pinggir jalan. Awalnya, mereka mengira koper itu adalah sampah atau koper rusak. Namun,
Saat mereka mendekati koper tersebut, kecurigaan mulai muncul. Petugas kebersihan segera melaporkan koper mencurigakan itu kepada atasannya di kantor kebersihan. Pihak kebersihan kemudian melaporkan temuan tersebut ke polsek terdekat. Ketika polisi tiba, koper itu segera diperiksa, dan mereka terkejut menemukan tubuh. Pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan membawa tubuh wanita tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi dan diselidiki lebih lanjut, terutama untuk mengidentifikasi siapa wanita itu. Setelah penyelidikan, identitas wanita dalam koper itu terungkap, yaitu Rini. Kabar ini membuat seluruh keluarga, terutama kedua anaknya, sangat terkejut dan sedih. Berita tentang penemuan tubuh Rini dalam koper segera menyebar dan menjadi perhatian media. Sementara polisi semakin mendalami kasus ini, Arif yang mengetahui berita tersebut mulai panik. Ia kemudian memutuskan untuk kabur ke Palembang untuk bersembunyi di balik persiapan pesta pernikahannya yang direncanakan bulan depan. Polisi terus menyelidiki siapa pelaku di balik kasus ini. Karena Rini dan suaminya sedang dalam proses perceraian, banyak pihak, termasuk keluarga Rini, mencurigai suaminya. Akhirnya, suami Rini dijemput oleh polisi untuk diperiksa terkait kasus ini. Dari pengakuan dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa suami Rini bukanlah pelakunya karena tidak ada satu bukti pun yang mengarah padanya. Di sisi lain, pihak kepolisian mulai menyelidiki kantor Rini di Bandung, khususnya memeriksa semua rekaman CCTV di dalam dan sekitar kantor tersebut. Dari sini, titik terang mulai muncul karena terlihat dengan siapa dan kemana saja Rini terakhir kali pergi. Dari penyelidikan CCTV, polisi mengetahui bahwa Rini terakhir kali pergi dari kantornya ke salah satu hotel di Bandung bersama seorang pria. Setelah memeriksa seluruh rekaman CCTV di hotel itu, terlihat pada hari Rabu sekitar pukul 9.51 pagi, Rini masuk ke salah satu kamar hotel bersama seorang pria. Itulah terakhir kali Rini terlihat di rekaman CCTV. Setelah itu, hanya pria tersebut yang beberapa kali keluar masuk kamar hotel. Sedangkan Rini tidak pernah terlihat keluar lagi. Pada pukul 18.40 malam, pria itu terlihat keluar lagi dari kamar hotel sendirian sambil membawa koper besar. Dari sini, polisi mendalami siapa pria tersebut. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata pria itu adalah teman kerja Rini yang cukup dekat dengannya. Dari sinilah, identitas Arif sebagai pelaku mulai terungkap. Polisi pun mulai mencari keberadaan Arif dan mendapatkan informasi bahwa Arif sudah tidak pernah masuk kantor lagi karena telah terbang ke Palembang untuk persiapan pernikahannya. Di sisi lain, pada waktu yang sama, Arif dan calon istrinya beserta keluarganya di Palembang sibuk mengurus persiapan acara pernikahan. Arif berhasil menyembunyikan kepanikannya di hadapan istri dan keluarganya. Meskipun berita di media sudah menyebar bahwa pihak kepolisian sedang memburu Arif. Pada saat itu, sebenarnya polisi sudah cukup dekat untuk menangkap pelaku. Namun, setelah beberapa hari di Palembang, tepatnya pada tanggal 30 April, Arif sempat melunasi sewa gedung dan seluruh biaya pernikahannya sebesar 50 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena acara pernikahannya tinggal beberapa hari lagi, tepatnya di bulan Mei. Namun, pada tanggal 1 Mei yang seharusnya menjadi bulan yang spesial untuk mereka, keluarga calon istrinya dikejutkan dengan kedatangan polisi yang menangkap Arif di rumah keluarga istrinya di Palembang. Hal ini membuat istri dan keluarga calon istrinya sangat terkejut, terutama karena acara pernikahan mereka tinggal beberapa hari lagi. Arif tidak dapat berkutik dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Setelah itu, Arif dibawa ke kantor polisi di Bekasi untuk diperiksa lebih lanjut. Arif sebagai pelaku utama terancam hukuman 15 tahun penjara. Setelah penyelidikan, Arif dibebaskan dari tuduhan rajapati berencana karena dia merajapati Rini secara spontan saat mereka adu mulut. Rini menolak diajak bekerja sama untuk memanipulasi uang perusahaan sebesar 43 juta rupiah yang ada di tangannya dan menyebut Arif sebagai auditor yang tidak jujur. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan moral dalam hidup. Tindakan Arif yang dipicu oleh keserakahan merusak banyak kehidupan. Perbuatan buruk tidak hanya merugikan korban langsung, tetapi juga membawa dampak luas pada lingkungan sekitarnya. Kasus ini menegaskan pentingnya menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Semua pihak, baik pelaku maupun korban, harus memahami bahwa tindakan memiliki konsekuensi,
dan keadilan harus ditegakkan. Hidup dengan integritas adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Semoga cerita ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.